Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Aziz Sanjaya dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Akuntansi Universitas Bakri Angkatan 2020. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas akhir akuntansi keuangan menengah 1 yang bertemakan yaitu Experience the Real Things. Oke, selanjutnya akan membahas tentang akuntansi keuangan. Apa sih akuntansi keuangan itu? Yaitu akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan pencatatan, rangkuman, dan pelaporan transaksi-transaksi yang dihasilkan dari kegiatan operasi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu untuk disampaikan kepada pihak luar seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan, yaitu laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, kita akan mengetahui apa saja sih laporan keuangan itu, yaitu yang kesatu adalah laporan laba rugi, yaitu laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Yang kedua adalah laporan arus kas, yaitu laporan yang bisa disebut juga dengan cash flow. Ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasuk dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal, yaitu laporan yang bisa disebut dengan ekuitas. Ini salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Dan yang keempat adalah laporan neraca, yaitu yang bisa disebut dengan balance sheet. Biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, yaitu pada informasi tambahan yang membantu dan menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporannya. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi meliputi proses panjang terkait aktivitas keuangan perusahaan, diawali oleh pencatatan transaksi dan analisis, hingga penyusunan jurnal penutup sebagai tanda persiapan aktivitas periode akuntansi berikutnya. Tahapan ini lebih dari sekadar proses penyusunan laporan keuangan. Kasus laporan keuangan Bintang Company. Bintang Company ini bergerak di bidang perdagangan, yaitu menjual barang dagangan berupa buku tulis. Perusahaan ini sudah mencatat transaksi selama 1 bulan. Dan untuk mengetahui produk yang dijual, ini dia tayangannya. Selanjutnya kita akan membahas dan kita akan melihat seperti apa laporan keuangan yang terjadi selama 1 bulan di dalam perusahaan Bintang Company. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan lebih detail lagi seperti apa laporan keuangan di dalam perusahaan Bintang Company. Pada sheet 1 kita mengetahui seperti apa dan jumlahnya berapa dalam hal post closing share balance pada bulan Mei tanggal 31 tahun 2021 dengan jumlah balance yaitu Rp13.550.000. Dan yang kedua mengenai transaksi yang terjadi di bulan Juni pada perusahaan Bintang Company. Setelah kita mengetahui seperti apa transaksi yang terjadi di bulan Juni, kita akan memasukkannya kepada general jurnal atau jurnal umum. Berikut rinciannya. Dan dengan balance sebesar Rp33.299.000. Setelah kita mengetahui transaksinya juga, kita akan memasukkannya kepada inventory card, yaitu penjualan dan pembelian. Berikut rinciannya. Dan setelah kita mengetahui rinciannya berapanya, kita juga akan mengetahui sisa akhirnya pada bulan Juni tanggal 30, yaitu sebesar 16 unit pada harga Rp30.000 dengan jumlah Rp480.000. Setelah kita mengetahui beberapa hal selain general umum dan syarikat, kita akan memasukinya hasil general umum itu kepada ledger atau buku besar. Berikut rinciannya.
Setelah kita sudah mengetahui ledgernya, dan kita akan memasukkannya nilai akhir ledger itu pada trial balance bintang company tanggal 30 Juni 2021 yang menghasilkan balance yaitu Rp27.672.000. Dan selanjutnya mengenai adjusting entries atau jumlah penyesuaian dengan hasil amount Rp482.000 yang didapat dari transaksi berikut ini. Setelah kita mengetahui jumlah penyesuaiannya, kita akan membuat adjusting trial balance-nya, yaitu sebagai berikut. Dengan mendapatkan hasil amount Rp27.992.000. Dan selanjutnya kita akan mengikuti dan kita akan mencatat income statement-nya, yaitu for the amount ended Juni 30 2021 dan dapat net income sebesar Rp3.056.000. Setelah income statement, tahap selanjutnya itu retained earnings statement yang dapat dikurangkan atau ditambah jika net income ditambah retained earnings Juni tanggal 1 itu sebesar Rp3.120.000 dan mendapatkan net income pada 30 Juni sebesar Rp3.056.000 itu ditambah. Setelah ditambah, hasilnya bisa disebut dengan retained earnings 30 Juni 2021 dengan jumlah Rp6.176.000. Tahap selanjutnya juga ada statement of financial position atau for the month ended Juni 2021. Aset dan equity and liabilities. Pada aset dan core aset itu terdiri dari property, plant, dan equipment. Ada land, building, dan juga ada lessnya ya seperti accumulated depreciation building dan juga ada accumulated depreciation equipment. Setelah kita mengetahui jumlahnya, yaitu sebesar Rp5.694.000, bisa disebut dengan amount non-current asset. Selanjutnya kita mengetahui apa aja current asset yang terdapat pada statement of financial position-nya, yaitu ada prepaid insurance, surplus, interest inventory, account receivable, dan cash dengan jumlah Rp15.998.000 dengan aman current asset Rp15.998.000. Maka dari itu, amount non-current asset dan amount current asset ditambah yang mendapatkan jumlah bisa disebut dengan amount asset sebesar Rp21.692.000. Yang kedua ada equity and liabilities. Equity itu terdiri dari retained earning dan amount equity. Nah, retained earning ini sebesar Rp5.340.000 dan juga retained earning ini Rp6.170.000 dengan amount equity Rp11.516.000. Ada current liabilities yang dapat electricity and phone payable, income tax payable, account payable dengan jumlah Rp5.920.000. Dan ada amount current liabilities, ada long term liabilities atau bank loan dengan jumlah Rp4.250.000. Maka dari itu, amount current asset ditambah long term liabilities atau bank loan yang menghasilkan amount liabilities Rp10.170.000. Amount equity dan amount equity liabilities ditambah yang mendapatkan hasil Rp21.692.000. Bisa disebut dengan amount equity and liabilities. Maka dari itu, jumlah amount aset dan jumlah amount equity and liabilities hasilnya balance. Tahap selanjutnya yaitu jurnal ketiga adalah closing journal. Di tahap ini kita harus menghapus akun mengenai expense, yaitu sales revenue menjadi income summary sebesar Rp7.670.000,
Dan di tahap kedua ada income summary dengan hasil Rp4.614.000 yang didapat dari beberapa expense dan cost of goods sold atau cost of goods sales. Yang ketiga ada income summary sebesar Rp3.056.000 dan di kreditnya return net earning sebesar Rp3.056.000. Dari jumlah tersebut kita jumlahkan debit kreditnya sejumlah Rp15.340.000 balance. Dan tahap terakhir ini kita sudah di posisi post closing trial balance. Di tahap ini kita mengetahui hasil akhir pada laporan keuangan Bintang Company pada bulan Juni tanggal 30 tahun 2021 yang didapat dari jumlah keseluruhan yang sudah saya jelaskan tadi. Hasilnya Rp23.378.000 balance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah post closing trial balance pada tanggal 31 Mei di tahun 2021. Dan ini adalah post closing trial balance pada 30 Juni 2021. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dah, see you. Sampai jumpa.